Ketika negara tak mampu lagi melindungi warganya dari ancaman gerombolan pemberontak. Siapa yang mampu menahan gejolak emosi, rasa pilu, perih yang sangat menyayat hati melihat saudaranya sesama anak bangsa yang dibunuh oleh tikus-tikus gerombolan itu secara sadis, keji, dan biadab. Saudaraku sesama anak bangsa, hampir setiap saat dalam kurun waktu yang sangat singkat, kita selalu dihebohkan dengan pemberitaan media sosial tentang pembunuhan secara keji, sadis, dan biadab oleh para tikus-tikus gerombolan OPM. Mereka melakukannya secara sengaja dan terang-terangan untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Bahkan para tikus gerombolan bengis itu mengultimatum warga pendatang untuk segera angkat kaki dari bumi Papua. Jika tidak, maka mereka akan menjadi target pembantaian selanjutnya. Mereka menyatakan dirinya sebagai TPNPB OPM yang telah mendeklarasikan dan mendirikan negara dalam negara dengan mengibarkan bendera bintang kejoranya. Sementara pemerintah kita masih menyebut mereka dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, yang jelas-jelas urusan kriminal menjadi tanggung jawab kepolisian. Sampai kapan negara membiarkan aksi pembantaian aparat TNI Polri dan masyarakat secara terus-menerus dengan sangat bengis, keji, sadis, dan biadab oleh tikus-tikus gerombolan ini? Masih adakah TNI di Republik ini yang salah satu tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara? Masih adakah Polri di Republik ini yang salah satu tugas pokoknya menjaga Kamtibmas demi menjamin rasa aman kepada masyarakat? Ataukah Papua sengaja dibiarkan untuk dijadikan ladang pembantaian oleh tikus-tikus gerombolan itu terhadap aparat TNI Polri dan masyarakat pendatang demi kepentingan tertentu? Wahai Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR RI, masihkah kalian punya nurani ketika menyaksikan anak-anak bangsa dibantai oleh tikus-tikus gerombolan itu? Ataukah kalian gentar dengan ancaman dan gertakan mereka? Sungguh ironis, di daerah aman, pengamanan pesta pernikahan putra mahkota begitu super ketat dan wah dengan melibatkan 11.800-an personil yang dilengkapi perlengkapan tempur. Sementara saudara kita di Papua sana dalam melaksanakan aktivitas hariannya hanya ada dua pilihan, antara hidup dan mati. Lalu persoalan ini menjadi tanggung jawab siapa? Dalam hal ini, pimpinan DPR RI harus segera menyikapi hal ini dengan membentuk pansus untuk menentukan langkah politik dan strategis tentang status penanganan para pemberontak dari kelompok kriminal bersenjata yang menjadi tugas polisi, menjadi GPK atau OPM, untuk kemudian menjadi tupoksi TNI. Jika DPR RI, Panglima TNI, Kapolri tidak menyikapi persoalan ini, tentu akan menjadi sebuah presiden buruk terhadap sistem pertahanan keamanan Republik ini. Dan tentu akan muncul keraguan publik bahwa TNI Polri antara ada dan tiada. Kepada Panglima TNI, jangan biarkan korban terus berjatuhan dengan hanya mengucapkan turut berbelasungkawa dan menaikkan pangkat setingkat lebih tinggi bagi prajurit TNI yang menjadi korban. Rakyat Indonesia butuh kenyamanan dan keamanan di negeri tercinta ini. Harga diri dan martabat bangsa ada pada institusi TNI yang dibanggakan oleh rakyat. Jangan mau dilecehkan oleh tikus-tikus gerombolan pemberontak itu seolah TNI kecil dan tak punya keberanian dalam bersikap. Kami, para mantan TNI yang tergabung dalam Serdadu Ekstrim Matra Nusantara, siap menunggu arahan untuk turut ambil bagian dalam tugas mulia menegakkan kedaulatan negara untuk menumpas tikus-tikus gerombolan pemberontak itu. Bekali kami dengan perlengkapan tempur seperti yang pernah kami gunakan saat berdinas dulu. Kami hanya tidak ingin melihat harga diri bangsa dan negara dilecehkan oleh para pengkhianat bangsa itu. Kami hanya tidak ingin melihat dan mendengar lagi anak-anak bangsa, baik TNI Polri ataupun masyarakat, menjadi korban sia-sia dari para tikus-tikus gerombolan itu.
sebagai wujud kecintaan dan kepedulian kami terhadap bangsa ini. Salam nasionalis sejati. Dengan saya, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara.